Selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana tadi kesininya? Aman, jalanannya macet tapi nggak begitu macet lah, masih bisa ditempuh Oke. secara nyaman lah. Padahal depan rumah aku tuh biasanya macet tahu. Iya. Oke, pertama aku mau makasih banget nih sama kakak udah bersedia datang ke rumah aku. Padahal akunya yang sangat butuh kakak Iya. pada saat ini. Jadi kita langsung masuk aja ya, perkenalan Oke. dulu ya. Oke, perkenalkan, nama aku Zulika, mahasiswa jurusan psikologi semester 4. Jadi di sini aku pengen ngelakuin konseling untuk menyelesaikan tugas konseling dari Bu Aya. Iya. Oke, kakak boleh perkenalan diri? Nama saya Ariana, Ya. panggil saja Ana boleh. Saya baru lulus kuliah, lagi dalam rencana mencari kerja dalam waktu dekat. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan konseling, kalau misalnya Iya. konseling, aku pengen ngejelasin dulu nih apa sih tujuan kita ngelakuin konseling. Kalau kakak sendiri apa yang kakak mau? Apa goal kita nih di sini? Goal kita di sini untuk curhat-curhat aja kan ya, buat meringankan sedikit beban, ingin keluh kesah sedikit. Gitu. Boleh banget kok itu. Oke. Pertama aku mau nanya nih, Ya. gimana kabar kakak hari ini? Hari ini sih baik-baik aja, secara keseluruhan nggak ada masalah apa-apa. Kalau seminggu belakangan mungkin ada sesuatu? Enggak Enggak ya, aman ya, aman berarti ya. Oke. Aku kan udah baca ya tentang kakak kemarin. Kakak ini pengen ngomongin tentang pasangan ya? Tentang cara saya mencari lelaki gitu. Oke, Ya, lebih suka tepatnya bermasalah. ya. Iya. Oke. Maksudnya suka mencari laki yang bermasalah itu gimana kak? Bukan secara suka mencari laki-laki yang bermasalah sih, cuman saya merasa saya ini gampang sekali luluh sama perhatian laki-laki. Saya ini nggak naruh standar yang tinggi untuk mencari pasangan. Saya tuh merasa saya asal diperhatikan dan asal dicintai, saya langsung mau gitu. Walaupun kadang saya bilang enggak, aku maunya begini, enggak, aku maunya begitu. Tapi sebenarnya saya ini nggak punya standar yang tinggi untuk cari pasangan. Saya cuma merasa saya ingin selalu dicintai sama laki-laki. Saya ngerasa nggak puas dengan cinta cuman dari secara platonis, cuman cinta dari teman, dari kakak saya atau dari adik saya. Saya cuma merasa puas kalau saya dicintai sama laki-laki. Nah, karena saya cuma merasa puas kan dicintai laki-laki, kadang saya memilih laki-laki yang mungkin kurang baik untuk saya atau tidak sesuai standar saya. Oke. Kenapa kakak nggak menaruh standar tinggi buat laki-laki? Sebenarnya saya menaruh standar tinggi, saya ingin laki-lakinya A, B, C. Tapi saya merasa begitu dia sayang sama saya, menunjukkan ketertarikan sama saya, kayaknya semua standar itu saya lempar aja keluar ruangan. Jadi saya merasa ya udah nggak apa-apa, yang penting dia sayang sama aku. Saya sebenarnya tidak suka laki-laki yang saya tidak suka laki-laki yang misalnya tidak punya tujuan hidup yang jelas, atau saya sebenarnya tidak suka laki-laki yang tidak mempunyai jiwa petualang, atau saya sebenarnya tidak suka laki-laki yang terlalu posesif. Tapi karena dia sayang sama saya gitu, saya kayaknya berusaha mentoleransi, walaupun sebenarnya saya nggak suka, tapi saya selalu berusaha mentoleransi sifat-sifat begitu gitu. Atau ada tuh saya pernah dekat sama laki-laki, laki-laki ini suka banget membicarakan perempuan secara jelek gitu, mencaci maki perempuan gitu. Saya sebenarnya nggak suka sama sifat seperti itu, tapi cuma karena dia memberikan saya perhatian yang cukup untuk membuat saya terikat sama dia, saya ngerasa saya tuh luar biasa suka sama dia di waktu itu gitu. Walaupun dia mempunyai sifat-sifat yang tidak saya sukai gitu. Bahkan ketika mukanya pun tidak saya sukai, masalah tampang tidak sesuai sama selera saya tuh saya bisa mentoleransi gitu. Cuman karena saya suka diperhatikan sama laki-laki. Tapi sebelumnya kakak udah masang boundaries belum? Ke laki. Iya. Ke laki.
Pasang boundaries contohnya kayak gimana ya? Mungkin pas lagi dekat ini kan pasti ada proses dekatnya ya kan, Iya. bisa menseleksi kalau bisa bilang gitu. Saya rasa sih kalau masalah seleksi ya seleksi aja, misalnya di hari pertama, hari kedua ngobrol itu biasanya masih seleksi. Tapi kebiasaannya ya begitu saya cocok di 40-50% gitu, ya saya lanjut walaupun mungkin yang lainnya tidak begitu cocok, tapi saya lanjut aja walaupun cuman cocok secara 40 atau 50% gitu. Oh, jadi kakak kayak mengabaikan Iya. sifat-sifat yang lainnya Iya, ya, sifat begitu. yang lain. Iya. Menurut kakak nih, kakak sendiri, kenapa sih kakak ngelakuin hal itu sampai kayak menutup mata sama hal-hal kemungkinan Saya lainnya? rasa karena saya tidak terlalu dicintai ketika saya kecil. Saya anak kedua. Ya tahulah stereotip anak kedua yang tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua ya. Saya rasa saya tidak terlalu dicintai oleh orang tua saya. Saya Gimana kalau kita cerita tentang hubungan kakak sekarang, hubungan percintaan? Apalagi ada punya pacar sekarang? iya, Oke. kebetulan lagi LDR Oh gitu ya. Dari mana ke mana nih kak? dari Jogja ke Depok. Oh jauh juga ya kak. Ya. Tapi udah pernah ketemu kan? Udah berapa kali ketemu dan Oke. jalan-jalan bareng. Oke. Kalau boleh tahu orangnya gimana nih? Saya merasa di satu pihak dia dia ini sayang sama saya, itu pasti. Dia itu sangat sayang sama saya di tahap dimana saya rasa orang-orang pacar saya sebelum dia tidak sesayang itu sama saya. Itu saking sayangnya dia sama saya ya. Dan dia itu pekerja keras. Dia itu bersungguh-sungguh dalam dalam menata masa depan dan berencana masa depan. Dia bersungguh-sungguh. Orang baik kah berarti? Iya, baik. Secara garis besar bisa kita bilang baik. Cuman yang seperti saya bilang tadi pertama, dia itu sangat sayang sama saya, sampai kadang rasa sayangnya itu merasa ngecekik saya gitu. Karena dia terlalu sayang, saking sayangnya rasanya kadang saya tuh dipojokkan gitu karena rasa sayangnya gitu. Sebenarnya ya memang itu yang saya butuhkan, dicintai sedalam itu sama orang. Tapi di satu pihak saya juga sebenarnya baru sadar kalau disayang se ekstrim itu malah terlihat insecure kalau saya akan pergi meninggalkan dia gitu. Oke, insecure di sini bisa mengarah ke posesif nggak sih? Iya, mungkin ke posesif ya. Jangan dulu ya. Oke. Dimana kadang saya tahu kalau perilaku itu sebenarnya tidak baik, karena seperti yang saya bilang, selama dia sayang sama saya mentoleransi dan saya bisa memaafkan gitu. Kapan saat cinta seseorang itu udah nggak baik lagi sama saya? Karena bagi saya selama dia cinta sama saya berarti dia baik untuk saya. Oke. Sebelum ngejawab pertanyaan kakak, Iya. aku mau nanya lagi nih. Iya. Menurut kakak cinta itu bikin sakit nggak sih? Harusnya bikin Harusnya sakit nggak? enggak. Harusnya enggak. Saran dari saya kayak tadi aku bilang, mungkin melibatkan pihak ketiga yang Iya. netral di antara kalian. Terus mungkin kalau dilihat-lihat ini agak posesifnya mulai parah ya. Iya. sampai bikin kakak itu kayak merasa tercekek gitu tadi istilahnya ya begitu. Kita mungkin bisa omongin lebih dalam lagi nih. Maksudnya Isu kenapa dia iya, cemburu. isu kenapa dia cemburu, cari akar permasalahannya, kenapa sih dia sampai berpikir irasional begitu ke kakak, padahal kakak nggak ngelakuin apapun kan. Iya. Ya itu bisa dicari akar masalahnya. Mungkin agak sulit ya kak, Iya. soalnya itu bukan urusan kakak ya, maksudnya Iya. keinsecurean dia Iya, itu bukan urusan kakak kan. kendali saya nggak Iya, bisa mengendalikan betul, keinsecurean betul. dia. Kakak nggak bisa ngendalin itu, tapi ada baiknya hal itu tuh diomongin kayak kenapa sih apa sih yang bikin kamu tuh ketakutan begitu, ketakutan kehilangan aku sampai sebegitunya gitu. Yang ketiga mungkin kakak bisa mulai pasang boundaries yang jelas nih, mungkin lebih ngasih ketetapan gitu. Kalau misalnya dia tidak mau berubah bagaimana? Kalau dia masih aja begitu, setelah misalnya setahun, 2 tahun, terus posesif,
walaupun misalnya sudah memanggil orang tiga, sudah menggali, dia tidak merubah dirinya menjadi lebih secure dan berhubungan. Saya kira-kira harus bagaimana ya? Mungkin bisa ambil tahap lanjutan, mungkin kalau kakak mau ya lebih biar kakak masih pengen mempertahankan hubungan ini, mungkin kakak bisa minta ke profesional kak ya buat nengahin permasalahan kakak sama pasangan kakak. Oke, kayaknya segitu aja ya kak. Makasih banyak banget sama sama cerita kakak ini. Benar-benar ngebantu aku banget buat nyelesain tugas konseling. Oke, terima kasih.